Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rini Channel Education. Semoga semakin hari semakin bersemangat untuk beredukasi. Kali ini kita akan memberitakan kabar gembira dari Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani, terkait dengan pengalokasian anggaran pendidikan untuk tahun 2023. Hal ini beliau sampaikan pada sidang kabinet terbatas bersama Presiden, Wakil Presiden dan jajaran menteri membahas mengenai pokok-pokok kebijakan fiskal untuk tahun 2023. Bu Sri Mulyani menyebutkan bahwa untuk penyusunan APBN 2023 memang diperlukan suatu proses yang cukup panjang, termasuk pembahasan dalam sidang kabinet untuk anggaran pendidikan tahun depan. Ini tentunya akan lebih meningkat lagi. Menkeu juga menyampaikan bahwa untuk anggaran pendidikan tahun 2023 akan meningkat sebesar 595,9 triliun hingga 563,6 triliun rupiah. Tentunya ini lebih besar dibandingkan tahun ini yang anggaran pendidikannya mencapai 542,8 triliun. Hal tersebut diharapkan dapat mendukung berbagai belanja pendidikan termasuk beasiswa pada siswa sekolah. Beasiswa untuk siswa dan mahasiswa. Beasiswa sendiri rencananya akan diberikan kepada murid-murid sebanyak 20 juta siswa, kemudian Kartu Indonesia Pintar atau KIP diberikan kepada mahasiswa sebanyak 975,3 ribu mahasiswa yang akan mendapatkan beasiswa. Artinya, beasiswa di tahun 2023 tetap akan dilanjutkan oleh pemerintah. Tunjangan untuk guru. Nah, selain anggaran untuk beasiswa, anggaran pendidikan ini juga termasuk pengalokasian untuk membayar tunjangan profesi guru dan PNS sebanyak 264.000 orang. Belanja pendidikan juga dipakai untuk operasional sekolah melalui dana BOS. Bahkan Ibu Menteri Sri Mulyani menyampaikan bahwa biaya operasional akan dialokasikan sampai tingkat PAUD, di mana ada sebanyak 6,5 juta anak-anak yang akan mendapatkan manfaat tersebut. Dengan demikian, dana BOP untuk PAUD dan kesetaraan serta dana BOS ini tetap akan dilanjut seperti biasa. Namun untuk pengalokasian pastinya masih belum jelas, sehingga perlu berita terbaru nanti dari Kemenkeu untuk terus kita pantau. Untuk pengalokasian anggaran 20% yang menjadi komitmen dari pemerintah, maka pada tahun 2027 Mahkamah Konstitusi telah menetapkan bahwa pemerintah harus melaksanakan amanat konstitusi. Namun hasil dari krisis tahun 97-98 menyebabkan krisis perbankan, ekonomi termasuk politik. Maka di dalam transformasi Indonesia, konstitusi yang berlaku pun diubah dengan salah satunya mengamanatkan Indonesia harus mengalokasikan 20% dari anggarannya untuk pendidikan. Sejak saat itu pemerintah kemudian mengalokasikan anggaran bagi pendidikan sebesar 20% dan untuk tahun ini tetap 20% dari anggaran tersebut, yaitu sebesar 542,8 triliun. Inilah yang kemudian menimbulkan pemikiran bagaimana anggaran pendidikan yang minimal 20% dari anggaran total belanja negara itu bisa dikelola secara baik. Maka pemerintah memutuskan sejak tahun 2010 atas inisiatifnya untuk membentuk dana abadi pendidikan. Perpres dana abadi bidang pendidikan ini oleh Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 tentang dana abadi di bidang pendidikan. Aturan ini akan melengkapi landasan pelaksanaan dan penyaluran dana abadi pendidikan. Ada 4 sektor yang nantinya jadi sasaran dana abadi pendidikan, diantaranya adalah dana abadi pendidikan, dana abadi penelitian, dana abadi kebudayaan, dan dana abadi perguruan tinggi.
Dalam Perpres tersebut dijelaskan bahwa dana abadi pendidikan adalah dana yang diakumulasikan dalam bentuk dana abadi termasuk dana pengembangan pendidikan nasional yang berasal dari alokasi anggaran pendidikan tahun-tahun sebelumnya yang hasil kelolaannya digunakan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya, termasuk pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan. Nah, selanjutnya dana abadi pendidikan ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, pendapatan investasi dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berikutnya adalah tentang kebijakan fiskal tahun 2023. Nah, kebijakan fiskal adalah penyesuaian dalam pendapatan dan pengeluaran pemerintah seperti yang sudah ditetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai kestabilan ekonomi yang lebih baik dan pembangunan ekonomi sesuai rencana pembangunan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dilansir dari kominfo.go.id, pemerintah akan memfokuskan kebijakan fiskal tahun 2023 ini untuk mendukung pemulihan ekonomi. Hal itu dilaksanakan melalui program prioritas yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo. Program prioritas tersebut meliputi pembangunan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, revitalisasi industri, dan dukungan pertumbuhan ekonomi hijau. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pemerintah mematok pagu indikatif pendapatan negara yang lebih tinggi pada tahun 2023, yakni pada kisaran 2.255,5 triliun hingga 2.382,6 triliun. Demikian berita terbaru dari Kemenkeu terkait dengan anggaran pendidikan untuk tahun 2023. Semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Terima kasih untuk selalu menyimak Rini Channel Education. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.